Oke, selamat pagi untuk teman yang ada di Indonesia, selamat sore kita yang ada di Amerika. Saat ini saya akan melanjutkan pekabaran malaikat keempat yang terdapat dalam Wahyu 18, dan saya mohon saudara-saudara yang mendengar akan pekabaran ini untuk saudara berdoa lebih dahulu supaya Tuhan memberikan penerangan yang lebih jelas tentang pekabaran malaikat keempat. Jadi tadi saya sudah berdoa untuk pelajaran kita pada saat ini, dan saya akan melanjutkan. Saya minta maaf pada video yang kedua, ada technical problem, jadi belum selesai di-record, sudah keputus. Tapi tidak apa-apa, saya akan mereview apa yang kita sudah pelajari pada video kedua ya, di bagian kedua. Jadi di bagian kedua itu, waktu kita belajar mengenai Wahyu 18, kita sudah belajar, ini saya mau review lagi, di Wahyu 18 ayat 1-3, kita sudah lihat bahwa itu adalah pekabaran malaikat, dan yang pertama di ayat 1 dibilang, dunia diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Terus yang kedua di ayat 2 dibilang, Babylon sudah rubuh. Kenapa? Di ayat 3, karena semua bangsa sudah minum dari anggur cawan percabulannya. Dan ayat keempat disuruh keluar ya. Nah, itu yang kita sudah belajar selama ini. Dan selama ini juga kita mempunyai pengertian bahwa ini sudah terjadi di September 11, 2001. Nah, ini kan kita harus investigasi lagi ya, ini kutipan ini. Dan waktu lalu kita sudah belajar mengenai Wahyu 18. Karena untuk saudara dan saya membuat satu doktrin, apalagi menginterpretasi nubuatan, itu ada aturan-aturan yang saya sudah share sama saudara-saudara di bagian pertama, yang mana untuk orang yang mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, Ellen White bilang harus menggunakan rule of interpretation dari William Miller. Jadi di William Miller bilang kalau misalnya nubuatan dengan sejarah itu cocok, kita punya interpretasi itu adalah benar. Tapi kalau nubuatan dan peristiwanya itu tidak cocok, kita harus cari di peristiwa yang lain. Oke? Nah, selama ini kita tahu Wahyu 18 ayat 1-3 itu adalah penggenapan yang terjadi di 9/11/2001. Tetapi setelah kita membaca lagi kutipan Ellen White yang lain mengenai Wahyu 18 ayat 1, 2, 4, dan 5, ternyata di situ Ellen White membicarakan tentang hari Pentekost diulangi lagi di Wahyu 18 ayat 1, 2, 4, dan 5. Di situ dibilang. Nah, dan kita sudah tahu bahwa di hari Pentekost itu satu hari banyak orang yang bertobat. Ribuan jiwa ya, 3.000 jiwa bertobat. Dan di hari Pentekost itu, waktu murid-murid memberitakan firman Tuhan, banyak orang yang mendengar di saat itu di Yerusalem, apalagi mereka mendengarkan murid-murid membicarakan firman Tuhan. Semua orang yang berbagai-bagai bahasa bisa mengerti pekabarannya dan semua bisa mendengarkan pekabaran tersebut. Tetapi kalau kita bandingkan Wahyu 18 yang akan mengulangi sejarah Pentakost, apakah saudara-saudara melihat di 9/11/2001 ribuan orang bertobat dalam satu hari? Apakah saudara-saudara melihat dan kita tahu bahwa di hari Pentakost murid-murid Tuhan Yesus kecurahan Roh Kudus tanpa batas? Ya berarti di Wahyu 18 juga umat-umat Tuhan akan menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Kita sudah belajar kan? Dan mereka memberitakan firman Tuhan dengan kuasa yang sangat besar. Makanya di Wahyu 18 ayat 1 dia bilang ada malaikat lain turun mempunyai kuasa yang besar. Nah, untuk saya mau share kepada kalian, kalau kita baca buku Wahyu, itu semua penuh dengan simbol. Kalau udah berbicara mengenai malaikat, itu bukan literal malaikat, tetapi malaikat itu adalah messenger, atau bahasa Hebrew-nya, bahasa Greek-nya itu angelos, atau pembawa kabar. Oke? Jadi, pembawa kabar ini
mempunyai kuasa yang sangat besar. Kenapa? Karena dia menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan pembawa kabar ini memberitakan firman Tuhan atau kemuliaan Tuhan ke seluruh dunia. Makanya di ayat 1 dia bilang seluruh dunia diterangi dengan kemuliaannya. Oke? Dan makanya dibilang di situ di hari Pentekost diulang lagi di Wahyu 18. Tapi so far kita nggak bisa lihat itu terjadi di 9/11. Oke, jadi itu yang kita sudah belajar pada waktu lalu, yang mana murid-murid Tuhan Yesus meninggi-ninggikan Tuhan Yesus pada waktu mereka memberitakan pekabarannya di hari Pentekost. Itu ya pelajaran waktu lalu. Oke, jadi itu hanya sedikit review yang kita sudah belajar. Nah, kita akan melihat lagi kutipan Ellen White yang lain yang berbicara tentang Wahyu 18. Oke? Jadi di sini saya baca, dengan it is with an earnest longing, dengan saya menunggu dengan saya punya kerinduan yang sungguh-sungguh, itu dia, yang saya look forward, saya mau dengan senang hati saya mau untuk di waktu ketika peristiwa-peristiwa dari hari Pentekost akan diulang dengan kuasa yang lebih besar daripada hari tersebut. Jadi peristiwa tersebut ya. Jadi Ellen White bilang saya tuh sangat sungguh-sungguh mau supaya pingin sekali saya melihat hari-hari peristiwa-peristiwa di hari Pentekost itu diulangi malah dengan kuasa yang lebih besar daripada peristiwa tersebut. Langsung Ellen White bilang, Yohanes berkata, saya melihat ada malaikat lain turun dari surga, mempunyai kuasa yang besar, dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Ellen White kutip Wahyu 18 ayat 1. Ini saya tambahkan karena di sini di Ellen White kasih Wahyu 18 ayat 1. Saya hanya tulis ayatnya. Oke? Jadi kalau kita lihat di sini, Ellen White bilang hari Pentekost akan diulangi di Wahyu 18 ayat 1, bahkan dengan kuasa yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat di hari Pentekost itu satu peristiwa yang dahsyat, saudara-saudara, di Wahyu 18 lebih dahsyat dari peristiwa tersebut. Nah, apakah saudara lihat itu di 9/11? Kalau saya sendiri enggak. Oke, kita baca terus ya. Dan jadi, sebagaimana di hari Pentekost, umat-umat mendengar kebenaran yang diberikan kepada mereka, setiap manusia dengan bahasanya. Jadi kita lihat di sini ya, saudara lihat sendiri, oke? Ellen White bandingkan Wahyu 18 dengan hari Pentekost. Jadi di hari Pentekost, semua manusia tahu akan pekabaran itu karena murid-murid bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang orang siapapun yang datang di Yerusalem bisa mendengar. Begitu juga di Wahyu 18, saudara-saudara. Semua orang akan mendengar pekabaran dengan bahasanya sendiri. Wow, oke. Jadi makanya kita lihat kan tadi yang kita sudah gambar tadi sebelumnya. Setiap manusia akan mendengar kebenaran. Kenapa? Karena umat Tuhan sudah kecurahan Roh Kudus. Yang berbicara adalah Roh Kudus. Tuhan sendiri akan berbicara dengan rohnya kepada orang-orang yang sudah kecurahan Roh Kudus. Makanya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia tidak akan menjadi penghalang lagi karena misalnya saya orang Indonesia, orang Cina bisa mengerti saya berbicara, orang Thailand, orang Italy di Itali, orang-orang yang ada di Afrika, orang-orang yang ada di Rusia, di mana saja bisa mengerti akan apa yang saya sudah bicarakan. Oke? Itu ya. Dan dia bilang di sini, kita lanjut, Tuhan can breathe, akan bisa bernapas God can breathe new life. Tuhan akan bisa memberikan nafas kepada hidup yang baru kepada setiap jiwa yang sungguh-sungguh mempunyai keinginan untuk melayani Dia dan dapat menjamah bibirnya dengan arang yang hidup dari altar dan membuat mereka untuk menjadi fasih dengan with his praise, dengan dia punya praise ya. Jadi
ini Tuhan yang akan urapi lidah kita, saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau melayani Dia. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, hari Pentakosta akan terulang lagi di Wahyu 18 dan saudara dan saya bisa mengambil bagian. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh mau dan kalau kita mau benar-benar mau kecurahan Roh Kudus. Dan nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa kecurahan Roh Kudus, oke? Nah, kita lanjut ya. Ribuan dari beribu-ribu suara-suara yang akan di-imbue diberikan dengan power, kuasa untuk berbicara wonderful truths of God's word. Jadi di Wahyu 18 kan ini Ellen White lagi berbicara ya, membandingkan hari Pentakosta dengan Wahyu 18. Dia bilang ribuan orang dengan kuasa. Wow, I cannot imagine ribuan orang yang akan kecurahan Roh Kudus untuk memberitakan akan wonderful truth dari firman Tuhan. Kita lanjut. Itu stumbling tongue, itu kalau saudara-saudara yang gugup berbicara itu akan di-unloose. Jadi seakan-akan orang yang gagap bicara itu akan menjadi lancar bicaranya, dan orang yang malu-malu akan dibuat kuat untuk membawa. Orang yang malu-malu akan dibuat kuat untuk membawa testimoni dari kebenaran, ya, to bear courageous testimony to the truth. Jadi istilahnya saudara-saudara, apapun misalnya saya bilang, oh saya orangnya pemalu, oh saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ini itu. Tetapi pada waktu hari Pentakosta, kalau kita benar-benar mau kecurahan Roh Kudus, kalau kita dengan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, kita mengikuti Tuhan, tidak ada cacat dan dosa, saudara-saudara, pada hari Pentakosta, itu lidah yang sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus, orang pemalu, orang yang nggak bisa ngomong akan bisa berbicara, bayangkan. Dan itu terjadi di Wahyu 18. Biarlah Tuhan menolong umat-umatnya untuk cleanse, untuk membersihkan temple, the soul temple, jiwa dari Ka'bah kita, dari setiap kita punya kecemaran, dan mempertahankan koneksi yang dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa mengambil bagian dari hujan akhir ketika akan dicurahkan. Saudara lihat, di Wahyu 18, ini Ellen White kutip, biarlah kita bisa mengambil bagian dari hujan akhir ketika hujan akhir itu di-pour out, oke? Dicurahkan. Wow, jadi kita lihat di sini, di Wahyu 18, di sini dibilang, let the rain di-pour out ya. Oke, ini saya sudah tulis di atas sini, saya ulang lagi di sini. Jadi kita sudah lihat bahwa di Wahyu 18, Ellen White bandingkan di hari Pentakosta dengan diulangi lagi di Wahyu 18. Let the rain, hujan akhir dicurahkan tanpa batas. Apakah saudara lihat selama ini, apakah kita sudah lihat ya di hari Pentakosta itu sudah dahsyat. Dan dia bilang lebih dahsyat dari Pentakosta. Orang-orang akan diurapi dengan kuasa Roh Kudus sehingga orang yang gugup bisa berbicara, orang yang nggak tahu berkhotbah bisa berkhotbah, semua akan membawakan testimoni kepada kebenaran yang mereka sudah terima dan mereka sudah praktekkan. Ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Apakah saudara lihat itu di 2001 9/11? Saya nggak bisa lihat itu, saudara. Di 9/11 nggak ada satupun orang kecurahan Roh Kudus. Nggak, kalau kecurahan Roh Kudus pasti orang-orang sudah membawakan pekabaran ke seluruh dunia. Dan pasti Tuhan sudah datang mungkin sekitar tahun 2003, 2004, 2005. Karena pekabaran akan diberitakan ke seluruh dunia, atau 2002. I don't know. Tapi nggak akan jauh dari tahun 2001. Tetapi sekarang kita hidup di tahun 2020. Tuhan Yesus Sandelo aja belum ada saudara-saudara. Berarti Wahyu 18 itu tidak terjadi atau tidak digenapi di 9/11 2001. Oke? Nah, kalau begitu mari kita baca apa sih yang terjadi di hari Pentakosta, oke? Di hari Pentakosta kita akan lihat kan di hari Pentakosta itu diulang lagi di Wahyu 18, ya kan? Kita lihat
Di hari Pentakos di Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 1 ya. Saya akan baca. Dan waktu hari Pentakos sudah fully come, jadi sudah genap hari ke-50, oke? Murid-murid Tuhan Yesus ini ya, murid-murid Tuhan Yesus with one accord, dengan satu pikiran, satu perasaan di satu tempat, which is ini di upper room ya. Dan tiba-tiba ada suara datang dari surga seperti, oke, saya ulang ayat 2, dan tiba-tiba datang dari suara dari surga seperti suara seperti angin yang kencang dan mengisi seluruh rumah di mana mereka lagi duduk. Dan muncullah kepada mereka itu lidah cloven tongues like as of fire. Jadi kayak lidah api dan hinggap di kepala mereka. Oke? Dan waktu lidah seperti api itu turun kepada mereka, mereka dicurahkan dengan Roh Kudus, diisi dengan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dengan bahasa yang lain karena apa? Sebagaimana Roh Kudus, Roh yang memberikan mereka ucapan. Jadi waktu mereka berbicara dengan bahasa lain itu bukan kesanggupan mereka, saudara-saudara. Itu karena Roh Kudus yang membuat mereka bisa berbicara dengan bahasa yang lain. Oke? Dan dibilang di situ, dan ada tinggal di Yerusalem orang Yahudi, orang yang devout man, dari setiap nation bangsa di bawah kolong langit. Jadi di Yerusalem itu banyak orangnya yang datang di every nation under heaven. Jadi di Yerusalem itu, oke? Dan sekarang ketika when this was noise abroad, jadi ketika itu sudah tersebar, orang-orang banyak datang dan mereka tercengang-cengang karena setiap dari mereka bisa mendengar perkataan yang dibicarakan dalam bahasa mereka. Jadi siapa sih yang nggak mau tercengang-cengang? Orang yang dari, kita akan lihat ya mereka itu berasal dari mana. Dan mereka sangat amazed, terkejut dan sangat marvel, sangat wow, seperti itu ya. Dan mereka berkata kepada satu sama yang lain, lihat, bukankah ini semua orang berbicara Galilea? And how hear we, dan bagaimana kita bisa mendengar setiap manusia berbicara dalam bahasa mereka di mana kita dilahirkan. Jadi mereka bilang, loh bukankah ini orang-orang bicara Galilea, kok saya ini bisa ngerti bahasa mereka, sedangkan misalnya ya, ada orang dari sini, dibilang di Kisah Rasul-Rasul, ada orang Parsian, Medes, Elam, yang tinggal di Mesopotamia, di Judea, Kapadokia, di Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, bagian dari Libya, about Cyrene, dan orang-orang asing dari Roma, orang-orang Jewish dan proselytes, orang Krit, orang Arabia. Kita mendengar mereka di dalam bahasa kita, the wonderful works of God. Pekerjaan yang sangat wonderful, yang sangat mulia dari Tuhan. Jadi inilah di saat di hari Pentakos, di mana waktu murid-murid kecurahan Roh Kudus tanpa batas, orang-orang semua yang ada di Yerusalem itu bisa mendengar pekabaran mereka karena mereka mengerti bahasa yang diberikan oleh orang murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Ellen White bilang di hari Pentakos ini akan diulangi di Wahyu 18, malah dengan kuasa yang lebih besar. Apakah di 9/11 saudara pernah dengar ada orang Rusia misalnya dan berbicara kepada saudara misalnya orang Indonesia? Terus saudara ngerti apa yang mereka bilang dan mereka berbicara mengenai Tuhan Yesus dan hati kita itu sangat tertusuk hatinya, merasa kita sangat berdosa dan kita betul-betul bertobat, kita punya kesombongan diri, hilang. Apakah itu semua terjadi di 9/11, saudara-saudara? Nggak terjadi sama sekali di 9/11. Kita nggak bisa lihat di hari Pentakos itu di 9/11. Oke? Dan kita lihat lagi ya satu peristiwa yang terjadi di 9/11.
Oke, saya akan baca di sini. Di sini di buku Early Writing halaman 192 paragraf 1. Ini Ellen White lagi berbicara tentang hari Pentekost. Saudara bisa baca secara keseluruhan. Saya hanya ambil kutipan yang terjadi di hari Pentekost. Kalian lihat di sini ya. Dengan kuasa yang besar, murid-murid preach, mengabarkan tentang juru selamat yang sudah disalibkan dan sudah dibangkitkan. Oke? Nah, lihat ya apa yang terjadi kepada mereka. Signs and wonders. Tanda-tanda dan keajaiban dikerjakan, dibuat oleh mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang sakit disembuhkan. Oke, saya tulis di sini ya. Ada signs and wonders di sini. Saya tulis ini. Signs and wonders. Terus mereka bisa heal the sick atau mereka perform miracle. Ini miracle ya, miracle. Oke, kita lanjut. Dan seorang laki-laki yang sudah lumpuh dari kelahirannya disembuhkan dengan secara seutuhnya and enter with Peter and John into the temple dan masuk. Oke, saya baca lagi ya. Dan seorang yang sudah lumpuh dari lahirnya was restored to perfect soundness and enter with Peter. Oh, oke. Jadi satu orang lumpuh yang sudah lumpuh dari lahir, dia disembuhkan dan masuk dengan Petrus dan Yohanes di dalam temple, di dalam Ka'bah, berjalan dan bersorak-sorak memuji Tuhan di hadapan semua orang. Jadi orang ini disembuhkan oleh siapa? Petrus dengan Yohanes. Ya kan, masih ingat kan peristiwa itu yang orang ini mau minta-minta, tapi Petrus bilang kami tidak punya emas, yang kamu mau disembuhkan, itu kan. Jadi waktu orang ini sembuh, mereka masuk di Ka'bah, dia sudah berlompat-lompat. Orang lumpuh, bayangkan. Dan orang-orang tercengang-cengang tentunya melihat peristiwa itu. Dan berita itu tersebar dan orang-orang mulai datang di sekitar murid-muridnya ya. Many ran together. Banyak orang lari sama-sama mau datang melihat murid-muridnya itu. Greatly astonished. Dengan tercengang-cengang terhadap kesembuhan yang telah terjadi. Jadi saudara-saudara, waktu hari Pentekost kita lihat, karena ini peristiwa akan diulang lagi, oke? Di mana murid-murid Tuhan Yesus melakukan miracles, mujizat, mereka ada signs and wonders, ada tanda-tanda, ada keajaiban yang mereka lakukan, oke? Dan banyak orang datang berlari-lari untuk melihat apa? Murid-murid Tuhan Yesus. Dan peristiwa ini akan diulang di Wahyu 18, kita sudah baca tadi. Nah sekarang, apakah di 9/11, karena ini diulang lagi, berarti saya tulis di sini ya, saya tulis di sini. Oke, ini akan terjadi, jadi ini semua akan terjadi di Revelation 18, oke? Apakah di Revelation, di 9/11, saudara melihat orang-orang membuat miracles, sampai orang-orang yang sakit sembuh? Apakah saudara-saudara bisa melihat ada signs and wonders, ada keajaiban-keajaiban, ada tanda-tanda yang saudara bisa melihat, oh ini Tuhan lagi bekerja kepada mereka, dan ribuan orang bertobat dalam satu hari, dan semua orang bisa mendengar kebenaran? Apakah itu terjadi di 9/11? Jadi kalau itu tidak terjadi, saudara-saudara, kita harus cari ini Revelation 18 sebenarnya kapan sih terjadi? Iya kan? Kapan peristiwa Revelation 18 yang mana orang-orang kecurahan Roh Kudus tanpa batas, hari Pentakost diulang lagi di saat itu. Nah, itu dia yang akan kita belajar ya. Tapi so far, saya sendiri tidak bisa melihat ini terjadi di 9/11. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat, nah ini bagus sekali ya dia punya kutipan. Kita akan lihat kutipan Ellen White yang lain lagi untuk mendukung mengenai kapan sih Wahyu 18 itu diulang. Oke? Tadi sudah hari Pentakost. Sekarang kita lihat peristiwa yang lain
yang Ellen White akan kasih line upon line, here a little, there a little, precept upon precept, line upon line, yang mana ini akan mendukung kapan terjadi atau menceritakan tentang Wahyu 18. Peristiwa apa yang mengulang sejarah yang akan terjadi di Wahyu 18. Saya akan baca ya. Malaikat yang bersatu dalam proklamasi pekabaran malaikat ketiga adalah malaikat yang akan menerangi seluruh bumi dengan kemuliaan. Saya akan gambar ini kutipan karena sangat penting sekali ini kutipan. Oke. Saya akan tulis di mana ya? Di sini saja. Oke, sini ada kosong. Oke. Nah, kita tahu dalam kita punya timeline, saya akan garis gini. Pekabaran malaikat ketiga, third angel's message, datang pada tanggal 22 Oktober 22, 1844. Oke. Nah, kalau saudara baca, oke, Ellen White tulis, pekabaran malaikat ketiga yang akan dikumandangkan dengan suara nyaring, atau pekabaran malaikat ketiga yang akan bergabung dengan pekabaran malaikat keempat, itu bukan di Oktober 22. Ini ada garis timeline-nya lagi yang akan kita lihat kapan itu terjadi, tapi saya akan tulis ini, the third angel's message akan bergabung dengan the fourth angel's message. Oke, ini dia punya garis sudah lain lagi. Ini waktu pekabaran malaikat ketiga turun, ini waktu pekabaran malaikat ketiga dikasih power, kuasa oleh pekabaran malaikat keempat. Ini dia punya timeline-nya di sini. Nanti kita akan belajar kapan itu terjadi di zaman kita, oke? Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut waktu pekabaran malaikat ketiga dan keempat bergabung. Oke? Terus Ellen White kasih keterangan yang lain. Dan dia sesudah dia kasih keterangan yang lain, dia akan bandingkan dengan pekabaran malaikat ketiga dan empat. Oke? Dibilang di sini, pekerjaan dari seluruh dunia tersebar ke seluruh dunia dengan kuasa yang unusual atau yang tidak biasanya di sini diberitakan. Oke. Jadi dibilang waktu malaikat ketiga bergabung dengan malaikat keempat, pekerjaan worldwide, oke? Pekerjaan seluruh dunia, ke seluruh dunia dengan kuasa yang tidak biasanya ini akan terjadi ya. Jadi waktu pekabaran malaikat ketiga dan empat ini akan terjadi secara worldwide. Oke, kita taruh di sini. Pekabarannya ini worldwide, akan ke seluruh dunia. Nah, kalau kita gabungkan dengan kutipan sebelumnya, worldwide itu kenapa? Karena semua yang memberitakan firman Tuhan sudah kecurahan Roh Kudus tanpa batas, makanya the whole earth, seluruh dunia diterangi dengan kemuliaannya atau karakter Tuhan. Dan dibilang di sini ini pekerjaan secara seluruh dunia. Oke. Nah, ini baru Ellen White bandingkan dengan peristiwa yang lain. Pergerakan Advent di tahun 1840 sampai 44 adalah kemuliaan manifestasi dari kuasa Tuhan. Pekabaran malaikat pertama dibawa ke setiap missionary station in the world. Jadi pekabaran 1840 sampai 1844 itu sudah the glorious manifestation of the power of God. Oke ya. Dan dia bilang waktu pekabaran malaikat pertama, the first angel's message, pekabaran malaikat pertama dibawa ke semua missionary station di dunia, dan di some countries, di beberapa negara, itu adalah greatest religious interest. Oke, ini greatest religious interest. Kalian perhatikan baik-baik karena ini nanti akan ada pelajaran khusus. Bukan khusus ya, akan disinggung lagi di pelajaran di sini, tapi kita nanti belajar waktu pelajaran di Esra, oke? Jadi di saat itu ada di beberapa negara itu ada greatest
religious interest. Ini 80 sampai 1844. Atau the first angel's message ya, yang di empower di 1840. Yang telah disaksikan di semua land sejak reformasi dari abad ke-16. Tetapi ini akan lebih besar dengan mighty movement pergerakan yang besar, akan lebih dahsyat di bawah pergerakan yang besar, di bawah last warning of the third angel. Oke, kita gambar di sini ya. Oke, dibilang di situ, waktu pergerakan, kita tulis ini ya, 1840 sampai 44 itu tadi Ellen White bilang, dia bilang glorious manifestation of the power of God. Kita tulis GMPG, glorious manifestation of the power of God. Dan pekabaran malaikat pertama waktu 1840 di empower itu tersebar ke seluruh dunia, dan di situ ada greatest religious interest di situ terjadi, dan pekabarannya sangat dahsyat kan karena tersebar ke seluruh dunia. Nah, kalau kalian lihat itu glorious manifestation of the power of God di 1840 dan 44, Ellen White bilang itu akan lebih dahsyat lagi di bawah pekabaran peringatan terakhir, di bawah pekabaran malaikat ketiga. Jadi 1840 dan 44 kalau kita lihat pekabarannya sudah dahsyat, lebih dahsyat lagi di bawah pekabaran malaikat ketiga dan 4, saudara-saudara. Nah, apakah saudara-saudara lihat ini lebih dahsyat di 9/11? Kalau 1840, 1844, pekabarannya tersebar ke seluruh dunia. Di 9/11, apakah pekabaran Injil sudah tersebar ke seluruh dunia? Kalau sudah tersebar ke seluruh dunia, ngapain saudara dan saya mau mengabarkan Injil sekarang? Saya mau tanya. Apa perlu saudara dan saya mau mengabarkan Injil? Sedangkan kalau kita bilang Wahyu 18 itu, di 9/11 2001 sudah tersebar ke seluruh dunia. Karena Ellen White bilang, ini kan, angels yang bergabung dengan the fourth angel, which is Revelation 18:1, pekerjaannya itu seluruh dunia. Tapi kita masih mengabarkan Injil. Karena di Revelation 18 tidak terjadi di 9/11, saudara-saudara. Itu salah satu bukti yang mana itu tidak terjadi di 9/11. Oke? Oke ya. Jadi ini akan lebih besar dari pergerakan yang dahsyat di bawah the third angel's message. Dan kita sudah lihat tadi, pertama Ellen White kutip, the third itu akan bergabung dengan the fourth, which is Revelation 18:1. Oke. Nah, apa kita akan lihat witness yang lain? Yang ini Ellen White bilang sama dengan Pentecost. Oke, kita lihat ya. Pekerjaan akan sama dengan hari Pentecost. Oke, tadi kita sudah baca kan, dibilang the fourth Revelation 18 akan mengulang hari Pentecost. Di sini lagi dibilang pekerjaan akan sama dengan hari Pentecost. Wow, langsung dibilang sebagaimana hujan awal diberikan, in the outpouring of the Holy Spirit, kucurahan Roh Kudus tanpa batas pada waktu pembukaan gospel yang membuat upspringing atau berkecambah itu benih yang berharga. Jadi latter rain, hujan akhir, akan diberikan untuk menutup as it close pada waktu penutupan, untuk mematangkan itu harvest, itu tuaian. Dan kita akan tahu kalau kita mengikuti Tuhan, dia akan, he's going forward, akan prepare seperti pada pagi hari, dia akan datang kepada kita sebagaimana hujan akhir dan hujan awal di bumi. Dan Ellen White kutip di sini Hosea 6 ayat 3. Oke, saya tulis ya di sini sekarang, saya gambar. Oke, jadi kita kembali lagi ke Pentecost di sini ya, di gambar sini karena Ellen White lagi bilang dua ini pekerjaan. Jadi di sini kan former rain ya, di Pentecost itu former rain. Former rain. Hujan awal, dan di situ kecurahan Roh Kudus kan.
Roh Kudus tanpa batas ya. Outpouring of the Holy Spirit. Ini kan di hari Pentekost kan. Supaya bibitnya itu mulai tumbuh dan berkecambah. Dan ini di sini dibilang opening of the gospel. Nah, kalau di sini opening of the gospel, di Wahyu 18 ini closing ya. Closing of the gospel. Jadi, karena ini pembukaan gospel memerlukan former rain atau hujan awal dan dicurahkan tanpa batas, di Wahyu 18 ini yang malaikat ketiga bergabung dengan keempat, ini juga kita harus kecurahan Roh Kudus untuk memberikan pekabaran kepada Tuhan untuk mematangkan itu tuaian. Oke, jadi ini Ellen White bandingkan hari Pentekost dengan Wahyu 18 atau waktu malaikat ketiga akan bergabung dengan malaikat keempat. Dan dia kutip di sini Hosea 6 ayat 3 ya. Kita tulis sini ayat-ayatnya. Hosea 6 ayat 3. Itu former rain dengan latter rain. Jadi itu di hari Pentekost dan dengan juga di Wahyu 18. Oke, lanjut ya. Terus di sini dibilang, bersukacitalah kamu anak-anak Sion, bersukacitalah di dalam Tuhan, karena Dia memberikan kamu hujan awal moderate dan Dia akan membuat datang kepada kamu hujan awal dan hujan akhir. Itu di Yoel 2 ayat 23. Oke, kita tulis lagi. Waktu Ellen White bilang hujan awal dan hujan akhir, Yoel 2 ayat 23. Jadi ini semua yang ditulis ini adalah hari Pentekost dengan Wahyu 18 ayat 1. Atau pekabaran malaikat ketiga yang bergabung dengan malaikat keempat. Hosea 6 ayat 3, Yoel 2 ayat 23. Terus, in the last days, said the Lord, said God, hari-hari terakhir kata Tuhan, saya akan mencurahkan kepada kamu, I will pour out my spirit, saya akan mencurahkan rohku kepada semua manusia, dan itu akan datang bahwa orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 17 dan 21. Jadi ini Petrus berkata ya, dan ini adalah fulfillment dari penggenapan dari buku Yoel. Dia bilang Tuhan akan mencurahkan kepada manusia itu, I will pour out my spirit. Oke, ini di hari Pentekost dan akan diulang lagi di zaman kita. Kisah Rasul 2 ayat 17 dan 21. Oke. Acts 2 verse 17 and 21. Jadi ini ayat-ayat yang sudah terjadi di hari Pentekost dan akan terjadi lagi di Wahyu 18. Oke, lanjut ya. Dia bilang, the great work of the gospel, pekerjaan besar dari Injil tidak akan ditutup dengan kuasa yang lebih kecil, with a less kuasa manifestasi yang lebih kecil dari kuasa Tuhan, daripada dia punya pembukaan. Jadi kita lihat pembukaan dari Injil itu di hari Pentekost itu, dia bilang waktu tutupnya nggak akan less power. Oke? Akan lebih besar kuasanya daripada di hari Pentekost. Itu yang Ellen White bilang. Makanya waktu dia kutip Wahyu 18, dia bilang di Wahyu 18 itu akan greater power daripada hari Pentekost. Kalian bisa lihat di situ. Kenapa? Pada waktu penutupan dari gospel, pada waktu tanaman itu atau orang ini simbol kan, orang-orang kecurahan Roh Kudus, oke? Dan akan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang seluruh dunia, itu akan mematangkan dan siap untuk dituai. Makanya ini pekerjaan kan lebih besar. Kalau murid-murid itu pergi ke seluruh dunia di zaman mereka, tetapi kita itu orang-orang yang kecurahan Roh Kudus dan kita bersaudara dan saya, kalau kehendak Tuhan mengambil bagian dalam pekerjaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia. Makanya pekerjaannya akan lebih besar daripada hari Pentekost. Dan kita lihat ya ayat-ayat tadi yang diulangi lagi. Nah terus dibilang, nubuatan akan digenapi dalam outpouring of the former rain, di mana di kecurahan Roh Kudus pada hujan awal,
pada waktu pembukaan gospel are again, ulang lagi akan digenapi di hujan akhir seperti pada waktu penutupan dari gospel. Kita sudah gambar tadi. Terus Ellen White langsung kutip Kisah Rasul-Rasul 3, 19 dan 20 yang dibilang, ini adalah time of refreshing. Ini kan di mana Rasul Petrus look forward ya, menanti-nantikan waktu dia berkata, bertobatlah kamu dan bertobat dan converted supaya kamu punya dosa-dosa di blot out pada waktu time of refreshing yang akan datang dari presence of the Lord, dari hadapan Tuhan, dan dia akan mengirimkan Yesus. Oke, kita lihat di sini ya, ini juga dinamakan time of refreshing. Kalian harus perhatikan ya ini kata-kata karena ini akan diulang-ulang waktu kita belajar. Oke, time of refreshing, former rain, yang akan diulang lagi kepada latter rain, dan itu ayat-ayat yang tadi itu kalau saudara baca Hosea 6 ayat 3, Yoel 2 ayat 23, Kisah Rasul-Rasul 2, 17, 21, dan ayat-ayat tadi itu semua penggenapannya itu yang sudah terjadi di Pentekost akan terjadi juga di Wahyu 18 pada penutupan gospel. Oke? So far oke sampai situ ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengerti yang kita baca selama ini dengan pertolongan Tuhan. Oke, terus kita lanjut ya di sini. Dan kita lihat pada waktu Pentekost, masih ingat kan? Murid-murid Tuhan Yesus membuat signs and wonders, ya kan? Mereka bikin miracles, oke? Nah, kita lihat ini Ellen White lagi menceritakan mengenai pekerjaan malaikat ketiga dan malaikat keempat akan bergabung dengan ketiga. Kita lihat ya. Hamba-hamba Tuhan dengan muka mereka yang bercahaya dan lighted up atau bersinar-sinar dan bercahaya dengan holy consecration akan dengan cepat pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memproklamasikan pekabaran dari surga. Oke? Jadi di Wahyu, masih ingat di Revelation 18:1, saya melihat another angel, malaikat yang lain turun dari surga, oke? Dengan kuasa yang besar dan seluruh dunia diterangi dengan kemuliaannya. Ini dia saudara-saudara. Hamba-hamba Tuhan akan pergi dari satu tempat ke tempatnya dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan atau karakter Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi. Dengan ribuan suara all over the earth, seluruh bumi, the warning will be given. Wow. Jadi diulang lagi kan, dengan ribuan suara seluruh dunia pekabaran warning atau peringatan, pekabaran peringatan akan diberikan. Dan apalagi miracles, mujizat akan diadakan, orang sakit akan disembuhkan, signs and wonders akan mengikuti orang-orang yang percaya. Saudara lihat ini, kita lihat lagi kata-kata yang sama yang tadi sudah terjadi di hari Pentekost, apa? Signs and wonders, akan ada miracles, ya kan di sini, kita tulis ini ya, akan ada miracles, oke? Akan signs and wonders, akan ada miracles, dan saudara-saudara, dengan great power ini yang sudah kecuali Roh Kudus tanpa batas, inilah yang akan mereka lakukan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Oke? Nah, kita lihat ini umat-umat Tuhan ya yang bekerja. Tetapi Satan also works. Wow, jadi di pekabaran malaikat keempat, Tuhan bekerja, setan juga bekerja. Apa yang dia bikin? Dengan lying wonders. Dengan dia punya tipuan, wonders ya, dia punya lying wonders, dengan dia tipuannya yang luar biasa itu, dia akan bawa api dari surga di hadapan manusia. Dan Ellen White kutip Wahyu 13 ayat 13. Dan penduduk bumi akan dibawa untuk bisa mengambil mereka punya posisi di mana mereka mau berdiri, apakah untuk Tuhan, apakah untuk setan. Oke?
Jadi kita lihat di sini ya, setan akan juga bekerja. Jadi ini di Wahyu 18 juga, di pekabaran malaikat ketiga dan keempat bersatu. Umat-umat Tuhan akan bikin signs and wonders. Setan juga akan melakukan lying wonders-nya, keajaibannya yang menipu ya. Ini Satan ya. Satan kan? Oke, setan akan menggunakan lying wonders, keajaiban yang menipu, yaitu dia membawakan fire from heaven, api dari surga. Umat-umat Tuhan juga bisa melakukan signs and wonders. Dan waktu setan melakukan lying wonders atau signs and wonders bawa api dari surga, Ellen White kutip Revelation 13 verse 13. Wahyu 13 ayat 13. Saudara, kenapa saya tulis ayat-ayatnya? Karena ini kita harus mengerti supaya waktu kita baca kutipan Ellen White yang lain yang berbicara itu, kalian sudah tahu itu, oh itu terjadi di Wahyu 18, itu terjadi waktu pekabaran malaikat ketiga dan 4 bergabung. Oke, jadi umat Tuhan bikin signs and wonders, bikin miracle, setan juga akan bekerja dengan hal yang sama. Makanya orang penduduk dunia akan mengambil posisi atau mereka akan memilih mana, setan atau Tuhan. Karena dua-dua bisa melakukan hal yang sama. Itu mengingatkan saya dengan peristiwa waktu Musa dan Harun pergi ke Mesir. Musa lempar tongkatnya jadi ular. Firaun juga dengan dia punya magician itu bikin hal yang sama, tongkat jadi ular. Nah, kita lihat di situlah seperti itu yang akan terjadi. Umat Tuhan melakukan signs and wonder, miracle, setan juga akan counteract. Dia punya pekerjaan yang akan dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Oke? Dan sekarang saya punya pertanyaan kembali kepada saudara-saudara. Apakah di Wahyu, apakah di 9/11 2001, saudara pernah melihat setan menurunkan api dari surga? Apakah di 2001 saudara melihat ada umat-umat Tuhan yang sudah kecurahan Roh Kudus melakukan mujizat, melakukan signs and wonders? Apakah itu sudah terjadi saudara-saudara di 9/11? Belum. Itu penggenapannya nanti waktu pekabaran malaikat ketiga dan keempat bersatu. Nah, dan kita akan pelajari itu nanti itu kapan ya. Nanti kita akan pelajari itu kapan sebenarnya Wahyu 18 itu terjadi. Oke. Nah, saya akan mau kutip satu kutipan yang Ellen White bilang. Oke. Bagaimana untuk kita mempelajari satu doktrin atau mempelajari mengenai nubuatan. Dan ini yang saya sudah share kepada saudara di bagian pertama, tapi saya mau share lagi sekarang ini. Mereka yang mau memproklamasikan pekabaran malaikat ketiga akan mencari firman Tuhan upon the same plan, dengan plan yang sama yang Father Miller adopted, yang mana William Miller lakukan, yang ambil itu. Jadi kalau kita memproklamasikan pekabaran malaikat ketiga, saya harus mencari firman Tuhan sama dengan William Miller punya cara mencari firman Tuhan. Bagaimana dia bikin, oke? Dalam buku yang berjudul Views of Prophecy and Prophetic Chronology, nah, kalau saudara belajar mengenai wahyu, itu kan prophecy kan? Jadi, ada buku yang William Miller tulis, yang kita sudah baca judulnya. William Miller kasih simple tapi intelligent, important rules for Bible study and interpretation. Jadi, saudara, kalau kita mau interpretasikan sesuatu doktrin atau Daniel and Revelation, kita harus gunakan persis seperti bagaimana William Miller mau interpretasikan nubuatan. Dan Ellen White bilang kita harus lakukan yang sama untuk kalau kita memproklamasikan pekabaran malaikat ketiga. Nah, kalau begitu, apa dia punya rule of interpretation? Yang Ellen White bilang itu sangat intelijen tapi sangat penting. Puji Tuhan ya, kita ada rule yang kita bisa gunakan untuk bisa mau interpretasikan Wahyu 18. Apa yang William Miller bikin, dan kita akan lihat apakah itu sesuai atau enggak dengan 9/11. Oke, kita baca ya. Ini dia punya rule nomor 4 yang saya mau kasih dengan nomor 13. Oke. Untuk understand doktrin. Doktrin apa? Wahyu 18 atau pekabaran malaikat keempat.
bawa semua scriptures together, bawa semua ayat-ayat sama-sama, di subjek mana yang kamu tahu. Nah, kan kita sekarang lagi belajar Wahyu 18. Bawa itu semua ayat-ayat, ataupun sekarang kita pakai kutipan Ellen White, di mana Wahyu 18 kita mau tahu. Kemudian setiap kata itu mempunyai pengaruh yang benar. Jadi oke, misalnya Wahyu 18 ayat 1. Apa itu mighty angels yang mempunyai kuasa yang besar? Oh, ternyata kuasa yang besar itu yaitu mereka kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan bumi diterangi dengan karakter Tuhan. Nah, kita harus lihat apakah kira-kira di Wahyu di 9/11 ada messenger umat Tuhan mempunyai kuasa yang besar dan seluruh dunia diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat itu di 9/11 nggak ada itu, saudara-saudara. Nggak ada umat-umat kecurahan Roh Kudus, tidak ada pekabaran yang diberitakan ke seluruh dunia di 9/11 2001. Dan kalau kamu membuat teori, bisa membentuk teori tanpa ada kontradiksi, kamu tidak akan salah atau error. Nah, ini di 9/11 untuk saya itu kontradiksi. Kenapa? Karena saya tidak bisa lihat hari Pentecost itu diulangi di 9/11. Saya nggak bisa lihat. For me, there's a contradiction. Atau bertentangan di Wahyu 18 dengan 9/11. Oke, saya nggak bisa lihat. Berarti kalau itu bertentangan, saya nggak bisa ambil. Karena bisa saja itu salah. Oke, jadi nanti kita akan lihat dengan pertolongan Tuhan, kapan sih terjadi di Wahyu 18. Karena saudara bisa lihat ya kutipan-kutipan ini dan saudara bisa buktikan apakah ada kontradiksi atau memang nggak ada kontradiksi sama sekali. Oke? Nah, terus rule yang ke-13 di sini dibilang untuk mengetahui apakah saya mempunyai history, the true history event, untuk mengetahui apakah saya mempunyai history event untuk penggenapan dari prophecy, ini ya, dia bilang, untuk tahu apakah eventnya itu benar, penggenapannya itu benar, ini William Miller bilang, kalau kamu mendapatkan setiap perkataan dari prophecy, sesudah figures di understand, jadi kita lihat kan figures, ada malaikat, malaikat itu a messenger, terus ada dia mempunyai kuasa yang besar, dia menerangi bumi dengan kemuliaannya. Jadi kalau kamu temukan setiap kata di nubuatan sesudah figures-nya, lambang-lambangnya dimengerti, itu digenapi secara literal, dan kamu tahu bahwa kamu tahu bahwa history itu adalah event yang benar. Kalau kita lihat di 9/11 ini semua terjadi, berarti itu benar. Tetapi kalau kamu kurang satu kata dari penggenapannya, kamu harus lihat di another event. Oke? Jadi kalau di 9/11 tidak terpenuhi, harus cari lagi di event yang lain. Atau tunggu dia punya nanti di masa depan, perkembangannya di masa depan. Karena Tuhan take care, mengatur, menjaga, supaya history atau sejarah dengan nubuatan harus agree atau harus kompak, setuju satu sama yang lain, supaya the true believing children of God, supaya orang-orang yang betul-betul percaya anak Tuhan tidak pernah dipermalukan. Jadi saudara, kalau saudara misalnya kita mau interpretasi ya Wahyu 18 9/11. Terus ada orang lain yang belajar Revelation 18 dan mereka bilang, "Loh, kok itu hari Pentecost diulangi lagi? Kok Revelation 18 itu pergerakan Advent 1840 dengan 1844 pergerakan di bawah pekabaran malaikat ketiga dan 4 lebih besar, kok saya nggak bisa lihat di 9/11?" Iya kan? Nah, kalau kita nggak bisa lihat itu, saudara nggak bisa proof itu benar, itu nanti kita akan jadi malu, saudara-saudara, kalau kita kasih itu 9/11. Iya kan?
Karena kalau orang benar-benar sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, mereka kasih kutipan yang kita baru baca tadi, terus saya masih percaya 9/11, saudara mau bilang apa gitu loh. Istilahnya, apa yang akan saudara bilang? Jadi malu sendiri kan, iya kan? Tapi William Miller bilang Tuhan nggak mau kita dipermalukan karena harus sejarah atau profesi harus klop dengan sejarahnya, atau kalau kita bilang Revelation 18 terjadi di 9/11, semua peristiwa itu harus cocok terjadi di 9/11. Kalau enggak, kita akan jadi malu kasih kita punya doktrin. Dan Tuhan nggak mau kita dipermalukan. Itu dia ya. Jadi, saudara lihat lagi, oke? Di Wahyu 18. Kalian baca lagi, lihat sendiri kutipan-kutipannya, ayat-ayatnya. Kalian lihat sendiri. Apakah yang saya baru bacakan, yang saya baru share sama saudara-saudara? Tanyakan secara jujur di hati kita, apakah itu benar-benar terjadi di 9/11? Kalau enggak, kita harus cari tahu di peristiwa-peristiwa atau kita harus cari di masa depan. Oke? Itu dia ya. Dan nanti kita akan belajar kapan di masa depan peristiwa itu terjadi. Oke. Nah, sekarang saya akan bacakan 2 kutipan terakhir kepada saudara-saudara. Karena kita ingat ya, tadi kan dibilang hari Pentekost akan diulang lagi di Wahyu 18. Nah, sekarang mungkin saudara bertanya ya, kalau saya mau bertanya, kalau begitu Tuhan, kalau hari Pentekost diulangi di Wahyu 18, apa sih pekerjaan yang saya harus lakukan untuk saya bisa menerima kecurahan Roh Kudus sama seperti murid-murid di hari Pentekost, ya kan? Jadi kita nggak hanya belajar eventnya, nggak belajar sejarahnya, nggak hanya belajar dia punya penggenapannya, saya juga harus belajar bagaimana saya mempersiapkan diri untuk saya bisa kecurahan Roh Kudus juga tanpa batas. Oke? Ada 2 kutipan terakhir yang saya akan baca. Oke, siap ya? Dan ini akan menjadi suatu challenge untuk kita semua. Ketidakmauan untuk saya tidak mau atau tidak willing untuk mau give up atau mau yield up atau memberikan atau menyerahkan saya punya preconceived, bukan saya. Ini kutipannya, yang itu bukan saya. Ketidakmauan untuk menyerahkan atau saya preconceived opinions atau preconceived idea, PCI, dan untuk menerima kebenaran ini meletakkan dalam fondasi of a large share of the opposition manifested at Minneapolis against the Lord's message through Braden Wagner dengan A.T. Jones. Jadi, kenapa pekabaran A.T. Jones dengan Wagner ditolak? Karena orang-orang tidak mau singkirkan mereka punya PCI untuk menerima kebenaran. Oke? Dan mereka melawan akan pekabaran dari Tuhan melalui hamba-hambanya. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa orang-orang di Minneapolis itu, mereka nggak mau menyingkirkan mereka punya preconceived opinions atau opini-opini yang sudah dibentuk sebelumnya untuk menerima pekabaran dari Wagner dengan Jones. Itu sebabnya mereka menentang karena mereka nggak mau singkirkan mereka punya preconceived opinion, kan? Terus kita lihat ya, jadi Wagner dengan Jones itu mereka bukan melawan mereka per se, tapi melawan pekabaran dari Tuhan. Jadi pekabaran apa yang mereka lawan ya? Kita tahu kan itu pekabaran malaikat ketiga kan yang mereka tentang. Nah, dengan membangkitkan oposisi itu, setan sukses dalam menyingkirkan terhadap umat-umat kita di dalam great measure, dalam ukuran yang besar, special power atau kuasa khusus dari Roh Suci yang Tuhan rindu untuk memberikan kepada mereka. Jadi saudara-saudara, waktu umat-umat Tuhan menolak pekabaran Wagner dengan Jones, mereka juga menolak akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas seperti hari Pentekost, saudara-saudara. Kita lihat ya, Ellen White juga bilang begitu.
kuasa enemy atau musuh, mencegah mereka memperoleh efisiensi yang mereka bisa peroleh untuk membawa the truth, kebenaran kepada dunia, sebagaimana rasul-rasul memproklamasikan sesudah hari Pentekost. Kita lihat Ellen White bandingkan lagi, oke, hari Pentekost. Oke, kita tulis ya di sini. Oke, jadi dibilang seharusnya, nah kita bikin line yang lagi sini. Di sini ya, di tahun 1888 kita tahu kan. Di 1888 ini Pentekost. Harusnya kalau mereka menerima akan pekabaran Tuhan di sini yang diberikan oleh A.T. Jones dengan E.J. Waggoner. Ini dia, Waggoner. Umat-umat Tuhan akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas yang sama seperti murid-murid mengabarkan di hari Pentekost. Jadi di 1888, kalau mereka menerima pekabaran Tuhan, mereka juga akan membawakan pekabaran ke seluruh dunia yang sama seperti para rasul-rasul kabarkan sama seperti di hari Pentekost. Itu kan yang kita baca. Terus dia bilang, terang yang akan menerangi seluruh dunia dengan kemuliaannya ditolak. Dan dengan tindakan dari kita punya saudara-saudara, di dalam great degree kept away from the world. Jadi saudara-saudara, itu terang yang akan menerangi seluruh dunia yang harusnya diberikan kepada dunia karena mereka menolak pekabaran 1888. Itu pekabaran malaikat keempat itu ditolak atau tidak terjadi di 1888, saudara-saudara. Wow, ini another confirmation ya. Jadi kalau mereka menerima pekabaran A.T. Jones dengan Waggoner, oke, di tahun 1888, ini hari Pentekost sudah terulang lagi di zaman mereka. Makanya dibilang pekabaran malaikat keempat itu tidak jadi diberikan kepada dunia. Ini ditolak atau tidak bisa gara-gara tindakan kita sampai dunia tidak bisa menerima dari pekabaran malaikat keempat yang mana seluruh dunia diterangi dengan glory Tuhan atau karakter Tuhan. Jadi apa sih pekabaran A.T. Jones dengan Waggoner? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, lanjut. Tuhan dengan mersinya yang besar mengirim pekabaran yang sangat indah, precious, yang sangat berharga, kepada umat-umatnya melalui Elder Waggoner dengan Jones. Penatua Waggoner dengan Jones. Ini message membawa lebih tinggi-tinggi, lebih menonjolkan kepada dunia juru selamat yang ditinggikan, pengorbanannya untuk dosa-dosa dari seluruh dunia. Jadi kalau mereka di 1888 ya, kalau mereka menerima pekabaran A.T. Jones dengan Waggoner yang Ellen White bilang dia mempunyai pekabaran yang sangat berharga karena Tuhan dengan great mercy memberikan itu mereka akan kabarkan ke seluruh dunia apa? Mereka akan tinggikan juru selamat, pengorbanan Tuhan Yesus kepada seluruh dunia karena dosa-dosanya. Ingat, itu sama kan pekabaran yang murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus bawakan di hari Pentekost, sama kan? Dan itu pekabaran itu adalah memberikan justification through faith in surety. Jadi pekabaran mereka adalah justification by faith, pembenaran oleh iman. Ini dia pekabaran yang ditolak oleh saudara-saudara kita di tahun 1888. Oke? Dan kalau mereka menerima pekabaran justification by faith, itu kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi di sini ya, Waggoner dengan Jones atau justification by faith atau pembenaran oleh iman. Kalau mereka terima itu akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas, saudara-saudara. Oke? Terus dia bilang di sini, pekabaran itu mengundang orang-orang untuk menerima kebenaran dari Kristus yang akan dimanifestasikan dalam penurutan terhadap semua perintah-perintah Tuhan. Jadi,
Pekabaran itu, menerima righteousness-nya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita menerima kebenaran Kristus, kita akan obey seluruh hukum-hukum Tuhan. Inilah pekabaran E.T. Jones dengan Wagner yang ditolak di 1888. Kalau mereka terima, mereka akan kecurahan Roh Kudus. Tapi karena mereka tolak, dunia nggak bisa menerima pekabaran mengenai Tuhan Yesus. Terus langsung dibilang, banyak orang telah kehilangan pandangan terhadap Yesus. Jadi pekabarannya apa? Meninggikan Yesus, saudara-saudara. Mereka perlu untuk mempunyai mata mereka ditujukan kepada dia punya keilahian, dia punya jasa-jasa, dia punya cinta yang tidak berubah kepada keluarga manusia. Seluruh kuasa diberikan ke tangannya, dan supaya dia bisa memberikan pemberian yang besar itu kepada manusia, memberikan pemberian yang tak ada taranya, nilainya, yaitu dia punya kebenarannya sendiri, dia punya righteousness kepada manusia yang tidak berdaya, to the helpless human agent, kepada manusia yang tidak berdaya, ya. Inilah pekabaran yang Tuhan perintahkan untuk diberikan kepada dunia. Jadi, kita akan bawakan kepada dunia bagaimana Tuhan punya keilahiannya, dia punya jasa-jasanya, dia punya cintanya yang tidak berubah, dan Tuhan mau kasih dia punya pemberian yang besar kepada manusia, dia punya righteousness kepada kita manusia yang tidak berdaya. Dan inilah pekabaran yang seharusnya diberikan orang Advent di tahun 1888 kalau mereka menerima pekabaran E.T. Jones dengan Wagner. Terus dia bilang, it is the third angel. Nah, inilah pekabaran malaikat ketiga yang akan diproklamasikan dengan suara yang besar, yang nyaring, dan dihadiri dengan apa, saudara-saudara? Kecurahan Roh Kudus dalam jumlah yang besar. Oh, wow. Wow. Oh, man. Jadi, wow. Kalau saudara-saudara kita di tahun 1888 menerima pekabaran Wagner dengan Jones, yaitu justification by faith atau righteousness by faith, hasilnya itu adalah outpouring of the Holy Spirit. Outpouring of the Holy Spirit. Masih ingat outpouring of the Holy Spirit? Kita punya pelajaran di Wahyu 18. Iya kan? Cocok sekali. Jadi waktu mereka menolak pekabaran malaikat ketiga, pekabaran malaikat keempat tidak bisa terjadi, saudara-saudara. Nggak bisa umat-umat Tuhan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Nggak bisa dunia dipenuhi dengan kemuliaan atau karakter Tuhan. Tuhan nggak bisa kasih dia punya Roh Suci atau pemberiannya atau dia punya righteousness karena mereka tolak dia punya pekabaran. Nah, sekarang kita mau tanya. This is my question, This is kita punya pertanyaan. Kalau kita tahu untuk di Wahyu 18 kita akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Kira-kira pekabaran apa yang akan membuat saudara dan saya bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas? Sudah jelas, pekabaran the third angel's message atau righteousness by faith, justification by faith oleh saudara-saudara kita Wagner dengan Jones. Saya mau tanya saudara-saudara, kalau tulisan mereka ini sangat-sangat penting, dan inilah yang akan bisa membuat kita menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan supaya Wahyu 18 bisa digenapi atau pekabaran malaikat keempat digenapi, sudah berapa sering atau berapa banyak kita mempelajari tulisan dari Wagner dengan Jones. Saya sendiri baru tahu pekabaran, saya sudah dengar ya pekabaran E.T. Jones dengan Wagner, tapi belum pernah mempelajari dengan sungguh-sungguh akan tulisannya. Sampai kira-kira di tahun 2018-2019 itu, sekitar tahun segitu, kita betul-betul diingatkan kembali untuk mempelajari tulisan mereka. Dan memang benar, saudara-saudara,
Mempelajari tulisan mereka itu benar-benar menegur kita punya kondisi Laodikia sekali. Kita nggak akan pernah mengerti kita kondisi Laodikia sampai kita membaca akan tulisan mereka. Apalagi tulisan A.T. Jones yang di tahun 1893, yang pekabaran malaikat ketiga itu, aduh itu sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan, satu kali kelak buku itu bisa ditranslate dalam bahasa Indonesia dan bisa dipublikasikan. Jadi ini adalah pekabaran yang harusnya kita pelajari dan kita, jadi kalau kita menerima pekabaran mereka di A.T. Jones dengan J. Waggoner, kalau kita menerima pekabaran mereka, kita akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Jadi saya ulang lagi bahwa kita di sekitar tahun 2018, somewhere around that year, baru kita diintroduce mengenai tulisan mereka. Yang tadi saya sudah katakan bahwa kita itu nggak akan pernah mengerti kondisi kita sebagai kondisi sampai kita betul-betul mempelajari akan tulisan mereka ya. Jadi kenapa kita belum menerima akan outpouring of the Holy Spirit? Karena kita sendiri penuh, sudah merasa saya kaya, diperkayakan diri, saya nggak mau perlu apa-apa. Tapi in reality kita itu nggak tahu apa-apa. Miskin, buta, telanjang, kita memerlukan Yesus punya righteousness atau kebenarannya, supaya kita bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas, saudara-saudara. Dan pekabaran mereka itu adalah meninggikan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu yang ditinggikan. Jadi selama ini dalam perjalanan saya pribadi, kita belum pernah benar-benar mempelajari akan tulisan A.T. Jones dan Waggoner. Ini saya pribadi ya. No wonder kita itu belum kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dan banyak orang yang menolak akan pekabarannya. Well, mereka tidak menolak bilang begini, oh, saya menentang A.T. Jones dengan Waggoner. Mereka bilang, oke, 1888, mereka tolak pekabaran A.T. Jones dengan Waggoner di Minneapolis, mereka kabarkan. Dan 1888, A.T. Jones dengan Waggoner itu adalah pekabaran justification by faith, righteousness by faith, mereka kabarkan. Tapi kenyataannya nggak pernah membaca bukunya atau selidiki sendiri dan kabarkan kepada orang-orang dan ajak orang-orang untuk melakukan hal yang sama. No wonder sampai sekarang ini kita belum kecurahan Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, I'm giving you a warning. Kita mau kasih peringatan. Jangan saudara pikir bahwa kita perlu belajar hal-hal yang lain yang lebih penting. Memang pelajaran penting. Tapi inilah yang membuat kecurahan Roh Kudus, dan kita mau kasih warning sama seperti yang kita bilang bahwa orang-orang lain di luar yang mungkin kita nggak tahu, mereka sudah mempelajari dan sedang mempelajari akan tulisan ini. Dan pekabaran ini akan disebarluaskan whether you're in or not. Entah saudara mau berpartisipasi atau enggak, ini message yang harus kita pelajari dan ini yang akan kita beritakan untuk kecurahan Roh Kudus. Oke? Jadi itu pelajaran kita sampai di sini. Kita sudah bahas bersama-sama dan saya yakin dan percaya kalau kita benar sungguh-sungguh mau mempelajari Wahyu 18, Tuhan akan memberikan penerangan yang lebih jelas kepada saudara-saudara. Saya hanya manusia yang mempunyai keterbatasan, dengan kemampuan yang ada saya bisa berikan kepada saudara-saudara, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan semua kepada saudara-saudara, oke? Saya yakin dan percaya kalau ada kemauan untuk kita belajar, Tuhan yang akan menjelaskan lebih jelas kepada saudara-saudara. Jadi kita sudah belajar, hari Pentekost diulangi lagi di Wahyu 18, yaitu outpouring of the Holy Spirit, dan bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam outpouring of the Holy Spirit. Oke? Itulah kita punya pelajaran pada saat ini, dan ini adalah bagian ketiga dari pekabaran malaikat keempat. Kita akan lanjutkan nanti di bagian keempat. Jadi ini pelajaran berseri, dan saya minta untuk saudara-saudara bisa menontonnya sampai selesai, dan kalian bisa sendiri lihat sendiri dan buktikan sendiri kapan penggenapan Wahyu 18.
Tapi so far yang kita lihat, saya lihat sendiri dan mudah-mudahan sudah bisa lihat bahwa Wahyu 18 itu tidak digenapi di 9/11 2001. Oke, saya akan tutup pelajarannya. Saya bawa di dalam nama Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat dan penebus kita semua yang sudah mengajarkan kita pada saat ini. Amin.